Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukur kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 14, yaitu masih kita membahas asal pada af'al. Karena ini pagi ini penyempurnaan. Lalu selesai lagi kita membahas permasalahan asal pada zatnya, asal pada sifatnya, asal pada af'alnya. Dan asal pada af'alnya menafikan atau menolak. Halaman 14. 8 baris dari bawah ke atas di ujung. Dan asal pada af'alnya Allah Ta'ala saja yang memperbuat apapun yang Allah kehendaki. Maksud asal pada af'alnya, asal pada perbuatannya, menafikan atau menolak, menangkis bahwa ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala perbuatan yang memberi bekas pada mengadakan sesuatu atau meniadakannya. Menolak bahwa ada selain daripada Allah yang memperbuat apapun yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang lain daripada Allah punya perbuatan baik mengadakan di alam ini atau meniadakan. Tidak ada kecuali yang memperbuat itu hanya satu, yaitu adalah Allah. Nah, ini tanam dulu baik-baik. Contoh pada minggu dahulu sudah kita mencontoh macam-macam sudah contohnya. Ini kalimat ini menafikan atau menolak, menangkis bahwa ada bagi yang lain daripada Allah, menolak ada selain Allah, memperbuat apapun yang ada di alam semesta ini. Artinya tidak ada yang lain yang memperbuat, yang memperbuat satu itu. Itu apabila tertanam di dalam hati kita ada yang lain daripada Allah yang memperbuat, hancurlah asal pada af'al. Berarti ada selain Allah yang sanggup memperbuat apapun yang terjadi di alam. Disitulah Pak Ibu ini syirik. Berarti ada selain Allah yang memperbuat. Walaupun kita lihat memang terbukti perbuatan orang ini itu tetap perbuatan Allah. Ini guru di negeri sembahyang istighfar di ujung waktu. Ayo adik-adik, gini aja di alam semesta, di badan kita aja sudah cukup dahulu jantung yang berdetak. Nampak perbuatan Allah pada diri kita. Napas kita keluar masuk, nampak perbuatan Allah ada di diri kita. Itu sudah cukup. Angkat tangan siapa yang mendetakkan jantung kita berdetak sampai dokter ahli jantung pun tidak bisa membuat jantung kita berdetak. Buktinya semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua produk Allah di badan kita yang tidak istirahat kecuali meninggal dunia kita, jantung dan nafas. Itu sudah cukup. Kita tidur, kita bergerak, kita diam, nafas kita diatur selalu oleh Allah. Jantung kita selalu didetakkan Allah. Sampai masa Pak Ibu kontrakannya habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun siap di rumah tabung oksigen,
Itu produk manusia itu untuk membantu mungkin sesak napas. Apalagi kurang pakai kemoterapi atau cuci darah, kadang-kadang bisa aja terjadi sesak napas. Pertanyaannya, yang membuat napas itu sesak siapa? Berusaha kita di samping kita ada tabung oksigen. Anak kita dokter semua. Dia merawat orang tuanya dengan baktinya yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah anak kita itu menjamin jantung kita selalu berdetak, napas kita selalu keluar masuk? Insya Allah Pak Ibu tertanam di dalam hati kita keyakinan memang kita tetap bahwa yang menghadapi jantung kita berdetak, napas kita tetap keluar masuk, tidak lain kecuali yang menetapkan jantung berdetak dan napas kita diatur hanya satu, yaitu Allah. Maka kita yang hadir tanam dalam hati, hiduplah kita sama Allah, bukan hidup dengan yang lain. Yang lain itu hanyalah Dia. Pas kita mengamalkan inna sholati, sesungguhnya sembahyangku, wa mahyaya, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Lillah, miliknya Allah. Lillah, untuk Allah. Lillah, diperuntukkan hanya di dalam ridho Allah. Disitulah Pak Ibu tertanam di dalam hati kita, yang memperbuat hanya satu, yaitu Allah. Disinilah keyakinan ditanam dahulu. Setelah yang tanam keyakinan tadi, baru ulun terangkan lagi. Sesuai dengan kalimat di dalam tekstual kita, menafikan, menolak bahwa ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala perbuatan. Ada yang lain daripada Allah yang memperbuat. Meninggal dunia, macam-macam sebabnya meninggal dunia. Itu hanya sebab yang menghendaki orang itu meninggal dunia dengan sebab penyakit itu adalah Allah. Bukan penyakit itu punya kemampuan menyebabkan orang, bukan penyakit itu yang mematikan. Yang mematikan itu Allah. Penyakit itu sebab. Banyak aja orang meninggal tanpa ada sakit. Nah itu penting Pak Ibu. Ayo, apabila keyakinan ini kada kuat, rentang Pak Ibu, syirik tertanam di dalam hati kita, namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini kalau tadi diblokir, bahaya kita Pak Ibu. Bisa membawa syirik kita hidup, bahkan bisa meninggal dalam keadaan syirik. Tertanam di dalam hati selain Allah yang mematikan. Kalau kita berpandir, apa sih semua tergiring apa? Gagal ginjal guru, itu pandir sebab itu. Tapi kita di hati tetap Allah menghendaki orang itu meninggal sebab ginjal. Gagal ginjal. Dari apa semalam sini tadi meninggal liver guru. Allah menghendaki meninggal sebab liver. Garing apa sih itu semalam meninggal? Ada di garing-garing guru. Allah menghendaki orang itu meninggal ada sebab apa-apa. Nah, ayo. Nah, kalau sudah itu Pak Ibu tanam di dalam hati, berarti kita tidak lagi menuhankan sebab. Karena Allah mematikan seseorang ajaran yang Allah perintahkan, tidak harus ada sebab. Apabila kita selalu mencari sebab, misalnya sebagai dokter wajar aja karena apa? Atau kita misalnya bukan dokter mencari sebab meninggal dunia, kita akan mengalami kebingungan karena banyak aja di dunia ini orang meninggal karena sebab apa-apa. Sehat dulu di sini, umur itu ketawaan orang begayaan, ketantai lagi belum lagi. Malam tadi dulunya sinam ramai begayaan, saatnya suruh meninggal. Saya percaya Allah ini kalau ada Allah Taala, orang kada Allah Taala itu kayak itu.
seseorang harus ada sebab. Kalau Allah Ta'ala mematikan seseorang harus ada sebab, berarti Allah Ta'ala lemah, harus ada sebab dulu, baru Allah sanggup mematikan. Itu kan hancurlah haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ilmu yang penting. Orang itu ilmu yang tinggi sekolahnya, sukses sesuai. Tapi banyak aja orang yang sukses dari tinggi pada sekolah. Belum ingat sih Pak Jonan Menteri Perikanan zaman Pak Jokowi itu ngomong bongkok al. Hanya kita hidup ini baik, nah kita ingatakan ke Allah Ta'ala melihat yang kita lihat. Amat apa sih di itu sekolah? SMP, SMA amat apa sih di sekolah? SMP, SMP kalau tadi menteri lihat, ya SMP SMA. Nah SMP adalah Bapak Ibu di dunia ini ada tinggi sekolah di menteri. Tapi orang sukses itu sukses secara dunia kita memandang positif thinking aja. Tapi bukan berarti itu melemahkan orang yang sekolah tinggi. Ada Bapak Ibu. Orang kadang melemahkan orang yang sekolah tinggi. Kalau Allah menghendaki terjadi Bapak Ibu, logika kita tidak bisa menerima. Tapi logika kita tidak bisa menerima karena kita berpikir logika terus terbatas otak kita ini. Lagi nandina minta hebat. Soalnya ini banyak orang belajar SD. Itu karena Allah tuh lewat mulutnya Miftah dimuliakan Allah dengan sebut orang banyak membela sihir. Cuma punya apa dia berapa M dia 1 M kan atau 1 M kan ada banyak orang rumah. Tanya orang banyak mana belajar SD. Itu kehendak Allah keluar dari situ. Lewat mulutnya minta menghina ke orang yang berjuang SD itu, walaupun banyak aja belaan keguyonan itu sudah kebiasaan. Biar itu namanya pembenaran, kalimat itu ya cocok. Sebagai penceramah jangan tidak berketiga juga. Adab itu seluruh lapisan masyarakat, siapapun orangnya, status apapun yang dia sandang, wajib adab itu. Karena Allah mengutus Rasulullah untuk berakhlak. Hikmah hadir. Lewat Miftah Allah muliakan orang yang berjuang SD tadi. Digerakkan hati orang mengkritik Miftah. Lalu akhirnya Miftah turun mengundurkan diri. Kesombongan dari kata-kata itu yang tidak layak sebagai kita orang Timur Indonesia ini. Sesuai hadis Nabi, la tajtamir ummati al-dhalala. Umatku itu harus sepakat kalau urusan ada baik. Orang banyak itu paling menilai ada baik. Dasar kita ada baik, walaupun banyak yang nama membela. Umatku itu ya Rasulullah ada sepakat kalau urusan ada baik. Nah, soalnya orangnya di Mekah ada di Madinah kan? Yang bisa keluar dari Allah menggerakkan hati orang sayang lawan sendiri, hati orang muar lawan kita. Secara manusiawi memang benar ada pantas kita lihat. Soalnya ada orang mau awal dulu mungkin bicara mana dulu orang dengar hina ulun lah ulun berjulis. Apa itu? Nah, lihat menghati-hati. Allah Ta'ala yang menghendaki apa
Kahanak nikah kan supaya dibenci orang, ada disangka-sangka juga. Ayo, kahanak STK supaya dihadiahi orang. Bukan berarti kayak ini Pak Ibu kita di guru ini melakukan karya itu hanya Allah Ta'ala. Nah ini salahnya di sini. Orang ini manusianya salahnya di sini. Melakukan kada baik karena Allah Ta'ala, sedangkan kada baik itu dilarang Allah. Ada nggak syariat wajib, sunat, haram, makruh, mubah? Kenapa maka kada melibatkan syariat, aturan Allah, hukum Allah di ketika menilai sesuatu? Tidak bisa bertabrakan antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Jembatan benar tidaknya ilmu hakikat, benar tidak enggak dia mempelajari syariat. Semuanya perbuatan Allah baik. Nah, lalu ini kesimpulan saja kita. Kesimpulannya kita. Semua apapun yang terjadi di alam semesta termasuk diri kita itu menunjukkan perbuatan Allah. Ada perbuatan Allah yang Allah suruh mengerjakan. Seperti semalam, surga diciptakan Allah, jalan-jalan menuju surga pun diciptakan Allah. Allah menyuruh jalan menuju surga itu untuk dikerjakan. Allah ciptakan neraka, jalan-jalan neraka pun diberitahu oleh Allah, tapi Allah suruh meninggalkan jalan-jalan menuju neraka itu. Berarti yang jahat dijadikan Allah, yang baik maksudnya dijadikan Allah, yang jahat dijadikan Allah. Buktinya ada surga, ada neraka, ada jalan-jalan menuju surga, ada jalan-jalan menuju neraka. Allah membuat peraturan, jalan menuju surga diperintahkan Allah untuk dikerjakan, jalan menuju neraka diperintahkan Allah untuk ditinggalkan. Apabila ada orang karena neraka, surga, semuanya karena Allah, tinggalkan orang itu. Ini ada syariat. Ada beban berkawan angin aja, ewangnya aja yang berjalan, jangan dibuatin berhubung pewangnya aja yang berjalan, tinggalkan orang itu. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan apakah ini larangan Allah, apakah ini perintah Allah, apakah ini perintah Allah yang harus dikerjakan, apakah ini perintah Allah yang harus kita tinggalkan. Allah membuat peraturan. Jelaskan. Jangan sampai sembahyang aku perintah apa karena Allah. Pun kada sembahyang itu gue karena Allah. Karena semua perbuatan itu perbuatan Allah. Nah, ini orang sawah dalam takaruan. Maka banyak nih. Belajar hakikat kada diikut sertakan syariat sesat. Nah, lalu gimana ayat? Nah, ini ayat pulang kesimpulannya. Kullu min indillah. Katakan ya Rasulullah, semuanya itu dari Allah. Contohkan dulu, apa semuanya dari Allah? Kalau semuanya dari Allah, yang baik, yang jalan ke surga dari Allah. Jalan ke neraka, neraka itu semuanya dari Allah. Tapi Allah membuat peraturan enggak? Tapi guru kalau kita ke neraka itu karena Allah, tapi salah siapa? Allah memutuskan bahwa seseorang menjadi penghuni neraka. Salah siapa jadi diputuskan menuju neraka? Seseorang diputuskan ke penjara. Salah siapa? Salah pengadilan. Kenapa maka diputuskan ke penjara? Apa yang dia perbuat? Jadi diputuskan masuk penjara. Salah siapa? Keputusan sesuai saja. Apalagi Allah yang maha benar. Nah ini Pak Ibu, hati-hati kita. Nah lalu apabila kalimat kullu man indillah, katakan ya Rasulullah, apapun semuanya itu adalah dari Allah. Apabila ayat ini kita pahami kadang mengikut sertakan syariat, sesat memahami ayat itu, bukan ayatnya yang sesat. Nah ini masalahnya di sini. Orang banyak ayat itu dipahami. Kenapa maka kada sembahyang? Semuanya itu dari Allah. Namanya sembahyang siapa?
Allah menyuruh kada sembahyang? Kenapa ngakapin kada sembahyang? Ini dari Allah sudah. Allah menghendaki apa kada sembahyang? Kita bagikan benang aja baik. Nah, benang aja lebih baik buat. Nah, ini benang. Nah, bayu ini benang. Benang. Nah, benang ini apa belinya Mbak Ayu ke sini? Karena Allah. Ke sini Mbak Ayunya beda tiupnya karena Allah. Kenapa kada pakai syariat? Ini gue beriringan hati. Belah hati anak sampai dia Allah berarti mahan lagi. Apabila hati kita sampai dia Allah Ta'ala dia mahan lagi. Nah, ulun yakin belakang itu orang dia pandai pasti hatinya dengan Allah sampai dia sesuai selera. Itu benang contoh yang menggerakkan benang itu karena ada angin Allah. Tapi jangan jadi dalil benang itu contohnya itu nggak bisa selalu jadi dalil kita mengerjakan kebaikan ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Qur'annya kerjakan sembahyang. Rasulullah pun istilah urusan sembahyang. Hadisnya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tidak sembahyang dengan sengaja dan menganggap sembahyang itu ada wajib lagi menurut dia faqad kafara jihara. Sungguh dia kafir 100%. Itu hadis Rasulullah. Kenapa makafir berdalil? Apabila benang ini ditiup angin, Allah Ta'ala maha lagi. Apabila angin meniup ke sini, Allah Ta'ala maha lagi. Apabila angin meniup ke sini, Allah Ta'ala dia maha lagi. Hati kita ini pun berbuai dari Allah Ta'ala semua. Gerakan hati kehendak ini kehendak itu, Allah Ta'ala dia maha lagi. Sakalnya hatinya hendak menyuntan kendaraan orang, pas dipukul orang sekampungan. Yuk, anak Allah Ta'ala juga aku diguru dipukul orang sekampungan. Pukul. Nanti pun kalau bocah goblok. Pukul orangnya pukul. Apa pukul dawai kalau. Hati-hati melemahkan perintah Allah. Nah, lalu satu ayat tadi. Iya karena bodoh kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Waktu menyembah dinyatakan wa iya nasta'in. Lawan pian juga ya Allah kami meminta tolong. Berarti waktu iya karena bodoh di situ ada hati wa iya nasta'in. Ditolongi Allah pian kau menuntut ilmu. Ditolongi Allah kita kawan datang. Nah, yuk boleh. Allah menggerakkan hati pian. Diberi Allah hidayah kita ini. Datang kita kalau ke masjid ini karena tahu isinya lagi ilmu yang dibahas. Ilmu yang dibahas ilmu tauhid lagi ilmu fardu ain setiap orang wajib menuntutnya. Ditambah lagi tadi sembahyang subuh sudah berjemaah, alhamdulillah. Ditambah lagi kita pakai niat etikaf. Ditambah lagi kita menunggu sembahyang isya. Nanti waktu isya dapat kita lagi pahala haji dan umrah. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Di situ ia karena budunya, waktu memberinya, ia karena sekali di dalam hati kita. Walaupun waktu membaca ia karena bulu dahulu, lalu ia karena stain, ia karena bulu terdekat dengan waktu, ia karena stain tidak terdekat dengan waktu di dalam praktek. Sudah dua sudah. Lagi Bapak Ibu dalam sasat itu dalilnya ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaan itu waktu mengerjakan yang baik. Kita mengerjakan yang baik la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya atau tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah Ali yang maha tinggi, azim yang maha besar. Berarti menolongi kita kau beribadah di Allah Ta'ala juga. Berarti masuk juga situ wa iyyaka nasta'in. Ada bertentangan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekalinya ulama ini yuk kita sembahyangan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Kada bisa sembahyang mananya memakai kalimat la haula wala quwata illa billahil azim, hendak sembahyang cukup baik kada jadi sembahyang. Orang memakai itu waktu mengerjakan ibadah, waktu mengerjakan kebaikan, lalu hilangkan merasa aku mengawal, tapi aku ditulungi Allah yang mengawalkan aku, bukan aku yang kawal, Allah mengawalkan aku. Itu yang benar. Nah ini disuruh kawanan, kita sembahyang. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kemana ada sembahyang? Tidak ada daya dan upaya aku sembahyang. Ikam silahkan sembahyang. Pakai aja ikam la haula wala quwata illa billahil azim. Kami sebelum sembahyang sudah sembahyang. La haula wala quwata illa billahil azim. Ibu-ibu, kalau ada laki yang kayak itu pahaman, rumahnya bermasak lauk kita makanan. La haula wala quwata. Makna yang benar secara terjemah sudah kalian tahu, tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya tidak di dalam mengerjakan taat. Jatanya kada Allah nama merupakan aku kada hawa aku. Itu menjujur. Jangan pada Allah ngomong i'tidalkan aku kau i'tidal, aku gak bisa i'tidal. Wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada punya kekuatan aku meninggalkan maksiat kecuali karena pertolongan Allah Ta'ala juga. Jadi aku kau meninggalkan maksiat. Nah itu yang sebenarnya ada keterangannya dalam kitab Asrarus Shalah karangan Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq Mukti Indra-Giri Sapar. Anaknya Tuan Guru Haji Muhammad Taufik yang dikenal Datuk Landa, diterangkan oleh beliau maksud la haula wala quwata illa billahil azim itu bukan jadi alasan untuk tidak mengerjakan taat. Di dalam mengerjakan taat itulah kita merasakan perbuatan Allah, yaitu waktu rukuk Allah nama rukukan. Jadi kita kalau rukuk berarti menggerakkan kita waktu bergerak, waktu sembahyang Allah Ta'ala. Lalu menggerakkan kita meninggalkan maksiat Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala yang menolongi kita kalau berbuat taat, Allah Ta'ala juga yang memberi kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat. Jelas ini ya? Alhamdulillah, Al-Fakir sudah selesai menyampaikan. Hati-hati pemahaman yang menyimpang memakai ayat itu, memakai dalil itu, memakai kalimat itu salah pandang. Ayat syariat menabrak hakikat, ayat hakikat menabrak syariat, tidak bisa. Karena kedua-duanya syariat dan hakikat itu tidak bisa terpisah, hanya saling menyempurnakan. Apabila ilmu batin menentang syariat, ilmu batinnya memang salah. Apabila ilmu syariat, ilmu lahiriah ada diikut sertakan ilmu batin, hampa. Gitu Pak Ibu, hampa. Kayak apa nang bujur? Kedua-duanya Pak Ibu. Ilmu lahiriah dikombinasikan dengan ilmu batinnya, maka muncullah yang disebut ma'rifat. Orang ini diberi gelar oleh Allah Al-Arif Billah, walaupun orang kadang memberi titel Arif Billah ada apa, tapi ilmu yang kita praktekkan hari-hari ilmu orang-orang yang Arif Billah. Apabila belum sampai ke situ kajiannya, kita masih arif sapupunya dullah. Sadang sudah tuh Pak Ibu itu najamnya terasa. Minggu kena kesimpulan Pak Ibu yaitu apa itu pada mengadakan belum masih panjang lebar pembahasan ini karena sedikit yang dibaca ada kau bercapat karena banyak ilmu yang tersirat bagi Pak Ibu. Insya Allah minggu depan kita sambung. Ulun melihat jantung pina keasikan karena lampu hiasnya nih pina memukau semua orang.
mudahan yang terlibat di dalam pembelian ini apa termasuk keuangannya selalu mengalir pahalanya aku bermana abadi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال اهل النار. وارزقنا اللهم صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.